Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Natasha dan satu rekan saya Muhammad Aldi Pratama. Kami dari kelompok 12 akan membawakan sedikit materi yang bertemakan kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral maupun Bank Indonesia dengan tujuan untuk memelihara dan menstabilitaskan nilai mata uang di dalam masyarakat. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral untuk memenuhi penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat. Tujuan dari kebijakan moneter itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi, dan yang kedua, menjaga stabilitas harga. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis-jenis dari kebijakan moneter terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dalam rangka menambah uang yang beredar di dalam masyarakat, dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif dalam rangka mengurangi uang yang beredar di dalam masyarakat. Instrumen kebijakan moneter terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka dengan cara pengendalian melalui jual beli surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, fasilitas diskontrol atau discount rate ialah tingkat bunga yang dibayar oleh bank-bank umum ketika meminjam uang pada bank sentral. Yang ketiga, kebijakan cadangan wajib atau referensi requirement ratio untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan jumlah dana cadang perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Dan yang keempat adalah himbauan moral atau moral persuasion. Kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Aldi Pratama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kebijakan moneter. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas nilai mata uang. Kebijakan moneter suatu bank sentral atau otoritas moneter dimaksudkan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi real dan harga melalui mekanisme transisi yang terjadi. Kebijakan moneter longgar atau kebijakan moneter ketat yaitu kebijakan moneter ketat atau kebijakan moneter longgar yaitu mengingatkan kembali perekonomian yang sedang lesu, akan ditempuh untuk mengingatkan kembali perekonomian yang sedang lesu atau yang sedang turun, dengan cara menambahkan jumlah uang yang beredar agar permintaan konsumsi itu naik. Yang kedua itu menurut Consensual Monetary Policy atau Accommodative Monetary Policy. Untuk memperlunak konjungtur atau naik turunnya perekonomian, pemerintah perlu secara aktif melakukan intervensi di pasar uang, yakni dengan melakukan ekspansi moneter di saat perekonomian menghadapi masa resesi dan melakukan kontraksi moneter. Nah, yang ketiga itu accommodative monetary policy. Sebaiknya pemerintah menghindari intervensi untuk memperlunak konjungtur perekonomian terjadi dan membiarkan terjadinya secara alami dengan sendirinya. Maksudnya, pendapat ini didasarkan pada ekspektasi masyarakat dapat mengalahkan dampak dari variabel-variabel moneter lainnya dengan masyarakat telah mengantisipasi setiap kebijakan yang diterapkan oleh masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat sendiri. Kebijakan pemerintah tidak dapat memberikan dampak secara langsung dan segera atau cepat. Sebagai contoh, kebijakan moneter longgar yang ekspansi yang diterapkan saat ekonomi lesu atau resesi tidak akan segera kelihatan dampaknya saat itu juga, namun butuh waktu, dan itu dapat terjadi justru ketika perekonomian telah mencapai tahap boom. Yang kedua itu efektivitas kebijakan moneter atau analisis IS atau LM. Hasil dari kebijakan moneter sangat ditentukan oleh keadaan pasar barang dan jasa.
pasar modal, pasar uang yang dapat digambarkan oleh kemiringan kurva IS dan kurva RM. Nah, kurvanya teman-teman bisa lihat sendiri di makalah, di situ jelas. Nah, kurva LS itu tegak lurus atau kurva LS sempurna menunjukkan bahwa perubahan tingkat bunga tidak mempengaruhi jumlah investasi. Dengan kata lain, meningkatkan investasi dipengaruhi oleh suku bangsa pada saat IS2 yang mendatar atau horizontal elastis sempurna atau sejajar dengan sumbu data Y. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di makalah, di situ tertera kurvanya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kebijakan moneter itu memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap suatu perekonomian, sehingga dalam tatanan perekonomian suatu negara diperlukan pengatur moneter yang disebut sebagai kebijakan moneter. Jadi dalam suatu negara itu perlu yang namanya kebijakan moneter, atau disebut juga moneter policy. Kebijakan moneter pada umumnya bertujuan untuk memelihara kesehatan nilai mata uang, pengendalian tingkat inflasi, dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Melihat keterkaitan antara moneter, sektor real, dan perekonomian secara makro, dapat dikatakan sektor moneter merupakan salah satu bagian penting kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ialah dapat kita artikan yang diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan antara lain dengan pengendalian jumlah uang yang berada di masyarakat dan penetapan suku bangsa dan penetapan suku bunga. Maaf. Dari uraian efektivitas kebijakan moneter ini dapat dikatakan bahwa bila kurva IS elastis sempurna atau horizontal, maka kebijakan moneter baik yang ekspansif dan kontraktif dalam efektif. Akan tetapi apabila kurva LM yang elastis sempurna atau horizontal, maka kebijaksanaan moneter efektif dan kontraktif itu akan tidak efektif. Nah, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila saya menyampaikan kurang jelas, dan mohon maaf karena saya masih belajar dan sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.